yang menggantikan Bapak Mustaqirin. Amin. Kembali kita kepada surat edaran. Surat edaran ini ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi pembelajaran praktik untuk anak-anak kita karena adanya wabah COVID-19. Kemudian yang kedua, surat ini menyatakan bagaimana kita menjalankan strategi dan kegiatan untuk masalah pelaksanaan PKL untuk anak-anak kita. Nah, di sini ada 2 pilihan. Pilihan pertamanya, anak yang sudah menjalankan PKL beberapa waktu, baik itu sampai ke ujung atau hanya pertengahan atau hanya seperempat, itu dianggap selesai. Dianggap PKL-nya sudah selesai. Tapi bagi anak yang belum berangkat sama sekali, tidak diberangkatkan, akan tetapi kita substitusi nanti. Kita ganti. Nah, kita ganti kegiatan PKL itu dengan beberapa kegiatan yang akan kita rumuskan bersama nanti. Tentu saja ini dengan Pokja, PKL, kemudian dengan Kaprok dan Kabeng nanti akan berpikir bersama kita, sehingga anak ini tidak kita kirim ke lapangan, anak ini tidak kita utus ke luar daerah, akan tetapi pengalaman kerja lapangannya sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang mesti dia lakukan, pengalaman-pengalaman yang mesti dia alami, hendaknya nanti bisa kita substitusi, yang kegiatannya itu bisa saja nanti berlangsung di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, poin dari surat ini adalah tentang uji kompetensi bagi anak kita yang sudah kita nyatakan lulus. Anak kelas 12 yang sudah dinyatakan tamat, nah kemarin mereka tidak menjalani UKK. Nah, kita tahu di lapangan nanti ijazah saja belum tentu bisa dihargai dengan maksimal oleh dunia industri atau dunia usaha yang akan menampung mereka bekerja. Nah, sangat boleh jadi nanti studi yang akan mereka datangi itu membutuhkan selembar sertifikat yang di sana menyatakan sertifikat kompetensi dari anak-anak kita ini. Maka sesungguhnya ini bisa wajib dan bisa menjadi pilihan buat anak-anak kita. Kapan dia menjadi wajib? Kalau memang sampai hari ini, sampai bulan Agustus atau November nanti, mereka belum masuk dunia kerja, itu barangkali menjadi wajib buat mereka untuk ikut kembali melaksanakan uji kompetensi di sekolah. Tapi menjadi tidak wajib di saat anak-anak ini misalnya nanti pada bulan Juni ijazahnya udah diterima, ternyata dia langsung bisa bekerja. Ya ngapain repot-repot lagi kan? Ya artinya di saat anak-anak ini nanti sudah diterima dan dihargai, kemudian dia bisa bekerja dengan ijazah SMK yang dia miliki, ya berarti uji kompetensinya sangat boleh jadi tidak wajib lagi buat mereka. Tapi kalau mereka mau ikut juga, ya itu tetap menjadi hak mereka dan kita memfasilitasi. Maka berikutnya tentu saja pekerjaan nanti oleh bahagian humas, oleh kawan-kawan di program keahlian, oleh kawan-kawan di LSP, kita mengumumkan kepada anak-anak kita yang sudah tamat tahun ini untuk memberikan kesiapannya dan memberitahukan bahwa mereka berhak untuk
mengikuti uji kompetensi di sekolah. Jadi artinya mungkin saja nanti kita dahului dengan pendataan. Jadi data dulu jumlahnya dan segala macam. Setelah itu kita akan susun rencana kegiatan untuk melaksanakan uji kompetensi yang batasannya itu sampai pada bulan November tahun 2020 nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kita semua, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kaprok, kabek, dan semua guru kejuruan, yang paling penting lagi pada hari ini untuk kita diskusikan adalah tentang pembelajaran praktek. Anak-anak kita sejak tanggal 20 Maret sudah kita rumahkan. Mereka sudah belajar di rumah, dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, belajar secara online, ya seperti yang sering kita diskusikan juga, sudah sangat pasti apa-apa yang kita lakukan ini tingkat ketercapaiannya ya sangat boleh jadi lebih rendah daripada pembelajaran yang tatap muka. Ya, berbagai hal sudah kita pahami bersama, baik dari sisi kita guru, apalagi dari sisi siswa sebagai peserta didik kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran online yang selama ini sudah berjalan. Ya, berbagai macam kegiatan dari sisi paket data, dari sisi jaringan internet, ketersediaan listrik, dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya persoalan SMK Negeri 2 Payakumbuh, akan tetapi itu adalah persoalan seluruh dunia pendidikan di Indonesia, karena memang ya pemerataan itu belum sampai lagi kepada garis yang terbawah dari segmen-segmen yang ada di negeri kita ini. Nah, untuk pembelajaran teori, untuk pembelajaran yang bersifat pengetahuan saja yang kita lakukan secara online, itu belum tentu tingkat kesuksesannya tinggi, apalagi kalau pelajaran itu berhubungan dengan praktik bengkel yang tidak mungkin didaringkan, yang tidak mungkin di-online-kan. Nah, ini persoalan berat kita. Anak STM nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Anak sekolah teknologi, anak SMK, sampai di lapangan, dari sisi kognisi kita isi selalu, dari sisi pengetahuan kita sampaikan melalui daring, tersampaikan atau tercapai atau tidak tercapai, tetapi kita sudah melakukannya, tapi dari sisi praktek tentu saja belum kita laksanakan. Jadi di sini kita menunggu sebetulnya beberapa waktu yang lalu dari diskusi-diskusi kecil kami juga sudah berbicara dengan kawan-kawan bagaimana kita mewujudkan pembelajaran praktek. Nah, sekarang sudah ada surat edaran. Jadi di sini dibunyikan pembelajaran praktek bagi peserta didik SMK kelas 10 dan kelas 11 untuk program 3 tahun. Dan tentu saja kelas 10, 11, dan 12 untuk program 4 tahun. Maka bagi mereka pembelajaran praktek secara online, kalau itu bisa dilaksanakan, sekolah boleh melakukannya. Nah, nanti kita diskusikan, ada nggak kita di SMK 2 yang bisa prakteknya online? Kalau enggak, pembelajaran praktek boleh saja kita lakukan dengan ya tentu saja berpedoman kepada protokol COVID-19 oleh pemerintah pusat. Nah, ini pun akan menjadi bahan diskusi kita nanti. Dan kita juga diberi pembatasan waktu nanti bahwa anak-anak kelas 10 dan kelas 11 itu akan menjalani ujian semester genap.
ujian semester genap kita rancang pelaksanaannya pada bulan Juni antara tanggal 8 sampai tanggal 16. Ya, sampai tanggal 16. Nah, mungkin kita berpikir nanti kita akan laksanakan kegiatan praktik buat siswa kita dengan teknik pelaksanaan, dengan tata cara pelaksanaan berpedoman kepada protokol COVID. Ya, berpedoman kepada protokol COVID, maka teknisnya akan kita susun nanti. Nah, sekarang itu kan akhir bulan, pertengahan bulan Mei. Maka kita berharap selesai anak kita uji semester nanti, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran praktik dengan penyusunan jadwal tertentu, dengan tata cara yang khusus, dan tentu saja jumlah waktunya tidak lagi 3 atau 4 bulan. Sangat boleh jadi waktunya hanya 1 bulan. Sangat boleh jadi waktunya hanya 1 bulan, maka dalam rangka ini pekerjaan kita nanti memilih praktek yang paling esensial itu. Ya. Memilih praktek yang paling esensial untuk anak kelas 12 itu apa? Untuk anak kelas 10 itu apa? Anak kelas 11 itu apa? Nah, ini yang kita pilih dulu nanti. Kemudian kita juga harus berpikir praktek-praktek yang akan kita laksanakan nanti, kita harus berpikir ketersediaan peralatan utamanya ada apa enggak. Kita buat judul praktek kita ABCDD nanti ternyata pelaksanaannya tidak bisa. Ujung-ujungnya di kelas kembali dengan teori. Nah, ini nggak kita inginkan nanti. Jadi benar-benar bahwa kita sediakan waktu nanti, ya kita sediakan job sheet, kita lakukan kegiatan, kita apakan semuanya benar-benar pelaksana praktek yang sesungguhnya. Nah, bagaimana teknis kita bisa nanti mendiskusikannya. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu, penting rasanya kita pada hari ini untuk melakukan rapat ini. Nah, dengan harapan Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan masukan, ada ide, ada rumusan, terutama dulu yang pertama ini. Kalau soal PKL dan uji kompetensi, ini barangkali nanti kami akan bicara dengan tim Pokja PKL, kemudian Kaprok dan Kadeng. Kalau untuk urusan UKK, kita nanti akan bicara dengan LSP, kemudian Kaprok dan Kadeng, bagaimana kita nanti untuk melaksanakannya ke depan. Tapi yang paling penting buat kita bersama hari ini, masukan dari Bapak dan Ibu adalah tentang pembelajaran praktik yang akan kita laksanakan agar anak-anak kita yang pada hari ini duduk itu kegiatan prakteknya bisa kita ganti. Jadi harapan kita saja bisa optimal. Akan tetapi kalau tidak bisa maksimal dan optimal nanti, minimal anak-anak ini untuk materi-materi praktek yang esensial itu yang mereka tetap dapatkan. Nah, ini saya tunggu masukan dari kawan-kawan. Nah, barangkali ada ide dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti saya juga akan sampaikan beberapa rencana-rencana. Nah, kalau bisa nanti itu kita sepakati bersama. Berikutnya tentu saja kita menunggu bagaimana penyusunan jadwalnya dan bagaimana pelaksanaannya. Itu dulu, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita diskusi langsung, Pak. Nah, diskusi langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar, memberikan masukan, silahkan raise hand atau melambai di kamera Bapak Ibu masing-masing supaya bisa kita unmute-kan, atau silahkan Bapak unmute-kan sendiri di layar handphone, atau yang pakai laptop silahkan di unmute-kan sendiri. Silakan Bapak Ibu.
Oh, Ya, what? ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Masuk, buat? Kamera apa lu ada? Hah? Start my video Pak. Kamera. Hah? Kamera apa Ada video na? Nggak, di siko le duit ya? Ya, yang kemari lu di layar handphone apa tuh kan ada gambar kamera tuh Pak. Video. Lah. Ayo, ayo. Lah. Yo. Lah nampak Pak. Lah. Lain enggak saya Lah. rokok dah. Kau dalam rumah seorang. Nah. Oke Pak, silakan Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar ulasan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, nah, itu mengenai bagaimana pelaksanaan praktek untuk kelas 10 dan kelas 11 dalam rangka menyikapi suasana dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, saya punya saran, ini kalau memungkinkan, bahwa praktek yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang kita laksanakan itu ditentukan waktunya terbatas. Bagaimana kalau seandainya yang praktek untuk kelas 10 dan kelas 11 itu lah kita buat paket seperti UKK kelas 3. Nah, jadi tidak setiap mata pelajaran, tapi dibuatkan saja satu paket, seperti pelaksanaan UKK. Jadi barangkali itu mungkin bisa lebih menghemat, lebih esensial rasanya kan, dan mungkin kita laksanakan sehingga demikian dalam persiapan bahan dan peralatannya, itu kita bisa lebih terfokus. Tapi kalau seandainya kita masukkanlah praktek untuk setiap mata pelajaran, barangkali mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dari segi persiapan peralatan. Kemudian yang ketiga dari segi pelaksanaan, karena kita mengikuti aturan COVID-19 ini barangkali mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi saran saya, kita buat paket seperti pelaksanaan UKK di kelas 3. Demikian saja Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Daujang. Iya. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Pakai melambai tangan lo, mau itu kurang. Itu. Yang lain? Silakan di unmute saja di layar handphone atau di laptopnya masing-masing Bapak Ibu supaya bisa bicara. Atau sepertinya setuju dengan ide Pak Fendri tadi semuanya. Nih Pak Amir semangat nih. Atau dari Bapak yang di sini ada masukan Pak? Pak Oto, Pak Lim atau Pak Mursid, Pak? Waalaikumsalam. Terus kalau dapat sistem pendanaan itu sebenarnya berapa? Mungkin ya beda-beda sedikit lah. Mungkin misalnya kita lihat peralatan kita sebenarnya bisa untuk 8 orang, terus mungkin waktu 2 hari atau 3 hari sama ada seperti yang di beberapa yang jadi barangkali kita mengulangi kontak atau mengulangi kali kalau dapat waktunya kalau tadi saya juga
kalau dulu waktunya 2 itu sekarang dengan tidak jadi secara prinsip kita sesuai dengan aktivitasnya yang dapat Ya, terima kasih Pak Alim. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya. Silakan bagi yang ada masukan. Kita masuk, Pak Buat. Ya, silakan Pak Duta. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Remi, kayaknya kita setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendri Paremi dalam rangka menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun tambahannya bagi kita adalah kan antara kebijakan dari PSBB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Dirjen kita, yaitu kelompok siswa yang akan lakukan praktek itu, yang akan lakukan tatap muka dengan kegiatan praktek, itu mungkin grupnya kita bagi, sehingga grupnya tidak terlalu besar, tidak terlalu klasikal yang seperti sekarang ini. Nah, kemudian dengan adanya grup yang kecil ini, sehingga bisa juga mengakomodir kebijakan dari PSBB. Tentu ini akan membawa dampak terhadap perpanjangan waktu dari grup ini. Namun kalau sudah bisa kita mulai sehabis Lebaran langsung, insya Allah ini akan bisa mengakomodir kegiatan praktek kita sampai ke akhir Juni. Nah, itu masukan dari kami yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis dari kegiatan praktek yang tatap muka. Namun kegiatan yang bisa dilakukan tanpa tatap muka, mungkin itu juga bisa kita lakukan melalui online. Seperti misalnya berkaitan dengan kegiatan praktek yang bisa dibuat bendanya oleh siswa di luar tatap muka. Mungkin kegiatannya dilakukannya di rumah, dan kegiatan itu bisa dipastikan bahwa itu kegiatan dia. Nah, setidaknya kita akan memeriksa melalui fotofolio dari kegiatan ini. Karena ada beberapa kemungkinan kegiatan praktek yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya di jurusan mesin, masalah pengelasan kelas 1 atau kelas 2 atau 11-12, 10-11, itu mungkin ada yang bisa dilakukannya di rumah. Kalau seandainya ada orang tuanya bengkel, berbengkel di rumah, begitu juga yang ada mesin bubut, ini bisa dilakukannya di rumah. Namun untuk kegiatan, untuk job sheet-nya, biar anak ini memudahkan kegiatannya di rumah, nah itu kita kirimkan kepada mereka melalui online. Mungkin dua itu masukan dari kami, Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Dari Pak Amir ada nggak? Halo. Memang masalahnya kan penambahan itu, pembuatan job sheet dan ini masalah gitu. Memang harus apa? Secara prinsip tidak ada. Oke. Silakan, tadi ada yang mau masuk. Assalamualaikum. Dari Pak M, Pak. Iya, rekan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Enggak. Nah, waktu kamu sekolah. Kalau jurusan. itu beberapa orang anak itu yang bisa kita ikutkan dalam sekali pelaksanaan praktek. Itu dulu. Nah, silakan Pak M. Terima kasih. Halo.
Ya, halo. Bisa dengar buat? Dakian kami suara Pak sih Pak. Halo, Halo. bisa buat? Ketek Pak. Jauh ah. Oke, supaya mungkin ya. Halo? Lah, agak kadang sih tuh. Silakan Pak M. Ya. Ada pertanyaan mengenai jumlah apa buat? Berapa jumlah siswa yang bisa kita ikutkan kalau seandainya praktek itu kita laksanakan di workshop, ya. Jadi sesuai dengan petunjuk apa itu mungkin bisa untuk kita menyusun jadwal pelaksanaan praktek itu, tentu anak itu akan dibagi per kelompok nanti, ya, bagi per kelompok sehingga nanti di dalam penyusunan beberapa orang per kelompok itu kita perlu pedomannya, gitu. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Pendi tadi, ya, dengan catatan tadi itu kita susun jadwal, ya, berapa orang anak yang kita ikutkan, kemudian apa-apa materi yang akan kita berikan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Nah, itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Pak. Oke Bapak Ibu, kita dengarkan dulu beberapa jawaban dari Bapak Kepala Sekolah berhubungan dengan masukan dan juga tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak M. Pada Bapak Kepala Sekolah kita persilakan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu yang telah memberikan saran, masukan, dan mengikuti dengan aktif diskusi kita ini. Pada dasarnya dari apa yang disampaikan tadi, kita semua sepakat bahwa anak-anak kita harus melaksanakan praktik atau kegiatan belajar praktiknya kita ganti. Itu yang pertama dulu. Saya terima kasih sekali ya, karena barangkali ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa anak kita selama ini tidak bisa kita beri ilmu secara psikomotor. Yang kedua, kita semua punya ide dan saya tangkap bahwa kegiatan pembelajaran ini nanti tidak menghadirkan siswa sebanyak jumlah isi kelas. Maka ini teknisnya sangat boleh. Jadi nanti satu rombel itu kita bagi 4. Ya, misalnya kalau isi kelas kita 32, berarti satu grup nanti ada 8 orang, mungkin gitu. Atau sangat boleh jadi ada siswanya yang di bawah 28 atau mungkin cuma 21. Nah, mungkin ini cukup dibagi menjadi 3 grup saja. Jadi artinya taruh kata nanti saya kalkulasi setiap rombel itu kita jadikan 4 grup. Kemudian siswa yang hadir di sekolah ini per rombel itu hanya 1 grup. Dan kalau kita sisihkan kegiatan belajar yang kelas 10 dibedakan harinya dengan kelas 11, berarti nanti satu hari anak yang hadir ke sekolah sebanyak 20 grup. 20 grup, setiap rombel 1 grup. Taruh kata kita berada pada rata-rata 8 orang, maka selama masa kegiatan itu nanti anak yang hadir di sekolah maksimal 160 orang. Nah, satu ruangan belajar dihadapi oleh 1 orang guru. Maka saya berharap di sini nanti nggak ada lagi istilah team teaching. Team teaching nggak kita gunakan di sini karena grup kita adalah grup kecil. Maka 1 orang guru nanti menghadapi 1 grup anak di kelas.
Apa dampaknya nanti? Maka kehadiran siswa sangat boleh jadi dalam 1 minggu itu hanya sekali saja. Kalau minggunya berulang, ya setiap minggu dia kalau minggunya ada 4, sangat boleh jadi nanti dia 4 minggu 4 kali hadir. Begitu juga guru yang ngajarnya. Kalau guru yang mengajarnya itu bertanggung jawab terhadap 2 grup, berarti 1 minggu guru yang mengajar itu hanya hadir 2 hari. Nah, kalau hanya 2 grup, nah, kalau hanya 1 grup bertanggung jawab terhadap anaknya, maka guru yang akan mengajar juga hanya hadir 1 hari. Itu dari sisi jumlah peserta. Yang berikutnya tentang seperti apa materi yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka dalam rangka ini, saya berharap masing-masing kaprok dan masing-masing kabeng sudah punya gambaran dalam pemikirannya itu yang nggak boleh tidak di praktek kelas 10 itu apa? Yang nggak boleh tidak yang paling penting untuk kelas 10 itu apa? Dan kita punya alat utamanya. Maka kita rumuskan itu dulu. Setelah itu baru lahir job sheet-nya. Nah, barangkali nanti perangkatnya tidak perlu serumit yang ada pada paket soal pada UKK. Ya. Cukup job sheet, alat dan bahan itu sudah cukup. Kemudian gambar apa segala macam ya semacam job sheet lah itu saja. Jadi tidak seperti paket soal pada UKK. Tapi pola pelaksanaannya nanti sangat boleh mirip dengan UKK itu sendiri. Nah, kemudian begitu juga untuk kelas-kelas di kompetensi keahlian tertentu itu apa yang menjadi materi esensial yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ini kita rumuskan. Nah, saya coba oret-oret seandainya kita punya satu rombel itu menjadi 4 grup, maka kelas 10 ada 80 grup, kelas 11 ada 80 grup, kemudian kelas 12 untuk TOI yang program 4 tahun dan TKJIJ yang program 4 tahun itu masing-masing ada 4 grup. Maka saya mencoba mengasumsi, ya ini asumsi saya. Boleh benar nanti kita pakai, kalau enggak ya kita bisa perbaiki. Asumsi saya, praktek esensial itu lebih banyak di kelas 11 dibanding dengan kelas 10. Maka saya coba kalkulasi, kita sediakan waktu 4 minggu. Misalnya kita sediakan waktu 4 minggu, 4 kali 6 hari. 1 minggu kita punya hari 6. Maka 4 hari itu milik kelas 11. 2 hari milik kelas 10. 4 hari mulai dari jam 8 sampai jam 16. Yang 4 hari berarti taruh kata, berarti nanti kelas 11 selama 1 bulan itu dia melakukan tatap muka di sekolah. Kalau kita bagi per minggu, 1 minggu sekali, maka 4 minggu dia dapat 4 kali 8 jam kali 60 menit. Sementara kelas 10 kita beri dia 2 hari dalam seminggu, berarti kelas 10 nanti selama 1 bulan itu dia dapat jatah 2 kali tatap muka, berarti 2 minggu sekali untuk kelas 10. Ini baru pendapat saya gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti berakhir, kalau bisa kita majukan ujian kita gimana? Kalau saya berharap, tapi kita bisa hitung nanti. Kalau saya berharap
ujian kita tanggal 13 sudah berakhir. 13 Juni. Maka kita masuk praktek ini tanggal 15 Juni. Berakhir pada tanggal 11 Juli. Ada 4 minggu. Jadi ada dari mulainya 15 Juni, berakhirnya 11 Juli. Itu dari sisi waktu yang saya usulkan. Nah, pekerjaan kita yang mendasar adalah bagaimana kita merumuskan praktek ini yang penting. Praktek ini yang harus kita lakukan. Dan siapa yang bertanggung jawab menyusun job sheet-nya. Nah, setelah itu kita nanti akan pilih siapa orang yang bertanggung jawab untuk materi A, materi B, dan seterusnya. Maka dalam rangka ini nanti, kalau pada sistem misalnya pembelajaran kita tim teaching, ya kalau si A tidak ada, bisa si B yang melakukan. Kalau si A tidak datang, ya berarti anak tidak jadi belajar. Nah, maka di sini memang nanti kita akan bagi. Tapi bagaimana teknisnya oleh program nanti, oleh kampus nanti, ya saya kembalikan aja. Nah, jadi berarti kalau harapan saya, satu grup anak nanti digawangi oleh satu orang guru. Maka satu hari itu 20 grup, ada 20 guru, ada 160 anak yang hadir di sekolah, yang masuk ke kelasnya, yang cara dia melakukan segala macam, kita harus siapkan pola-pola yang tidak menyalahi protokol COVID-19. Dan ini saya sudah sampaikan kepada bendahara kemarin, ya masker guru belikan, masker siswa belikan. Kemudian hand sanitizer harus tersedia, cairan disinfektan harus tersedia. Sehingga nanti kegiatan kita bisa berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Nah, taruh kata nanti ada kawan yang dapat 2 rombel, berarti selama 4 minggu mereka masuk 8 kali. Nah, kalau dia mendapat 1 rombel, ya berarti selama 4 minggu mereka datang 4 kali. Dan siswa, seandainya kita pilih waktunya seperti itu, dia hanya hadir di sekolah kelas 11 itu sekali dalam seminggu, kelas 12, kelas 10 itu hadir 1 kali dalam 2 minggu. Jadi itu usulan saya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Fendi, Pak Alim, Pak Safizal, dan Pak Esrial tadi. Terima kasih. Kalau itu nanti bisa kita sepakati, kita akan susun, dan kita akan minta kepada setiap kaprok nanti, ajukanlah judul prakteknya, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap job sheet-nya, lahirkanlah di sana permintaan bahan yang kita perlukan untuk kegiatan kita. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai perencanaan kegiatan pelaksanaan pembelajaran praktek yang insya Allah mungkin seandainya PSBB Sumatera Barat sudah dicabut, berarti kita bisa melaksanakannya setelah Lebaran nantinya. Mungkin dari penjelasan Bapak Kepala Sekolah tadi, ada Bapak Ibu yang menambahkan? Silahkan di-unmute di gadgetnya masing-masing. Bisa, silakan, Pak. Tadi dijelaskan bahwa dalam seminggu ada nanti dan 2 ya. Itu Bapak mengatakan bahwa itu dia pertama kali dalam ini. Ya kan gini,
anak satu ruang kan kita bagi 4. Seminggu dia punya 2 hari. Yang milik kelas 11 itu kan 2 hari. Anak 4. Berarti AB hadir minggu pertama. CD hadir minggu kedua. AB libur. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi grup A dan grup B kita masuk minggu pertama. Grup A dan B di minggu kedua dia libur. Atau sebaliknya, A dan B berturut-turut. Minggu pertama, minggu kedua. Nah, minggu ketiga, 4 libur AB. 4, itu C dan D. D. Itu teknisnya. Itu maksudnya. Jadi hampir sama dengan blok kita belajar yang sekarang, Pak. Jadi satu orang anak kelas 10 berpengalaman praktek di masa COVID 2 kali 8 jam. Ah, 2 hari kan? Jadi 8 jam itu bisa tuh, sehari itu kan? Selesai. Nah, kalau bisa hendaknya kan itu kan muatan sampai bulan, Wah. Ya. Ada muatan sampai bulan dijadikan nambah jam untuk kelas 10. Kalau untuk kelas 11 muatan sampai bulan dijadikan 32 jam. Nah, lahirlah nanti judul 1, judul 2, dan judul 3 untuk kelas 11 dan judul 1 atau dua judul saja, atau bisa misalnya jam 8 sampai jam 12 satu judul. Ya kan? Habis zuhur sampai jam 16 satu judul lagi. Seandainya bisa rampung 4 kali 60 menit dengan jumlah siswa 1/4 jumlah di ruangan biasanya, bisa jadi 4 job setnya untuk kelas 10. Tapi seandainya tidak rampung 4 jam, kita butuh 6 jam, ya jadikan aja 8 jam. Ya kan gitu. Maksimal sudah pasti tidak maksimal hasilnya nanti, tetapi pengalaman belajarnya tetap Dapat. oleh anak. Gitu. Oke, ini. Ada Bapak Ibu tambahan, silakan. Ya Pak Fuad. Ya Pak, ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fuad. Kita senang sekali bisa bertemu melalui media kita ini. Terima kasih dulu pada pemerakarsa, terutama Pak Fuad yang sudah bisa menghubungkan kita ini. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin ada teknis yang kami berikan masukan, mudah-mudahan ini bisa jadi acuan kita bersama, terutama bagi kawan-kawan kaprok maupun kawan-kawan kejuruan. Berkaitan dengan pembentukan grup atau pembuatan, kalau pembuatan grup, kami memberikan masukan kiranya perlu grup dipersiapkan juga kalau ada siswa kita nanti yang tidak datang pada hari jadwal dia. Mungkin disebabkan karena komunikasi antara kita dengan siswa yang bersangkutan terhalang disebabkan karena sinyal atau jaringan. Sehingga akan terjadi siswa kita nanti itu melakukan kegiatannya di belakangan. Dengan adanya jadwal yang kita susun ini, tentu akan mengakomodir siswa-siswa kita yang tidak bisa masuk sesuai dengan jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan penyusunan materi esensial, mungkin Kaprok juga bisa meminta masukan langsung kepada guru mata pelajaran yang ngajar di kelas 1 maupun di kelas 2. Kemudian tentu dengan adanya masukan-masukan materi esensial ini nanti, kita akan membuat job sheet gabungan dari materi esensial ini. Nah, di dalam pelaksanaannya, mungkin saja nanti Kaprok menggunakan media ini juga, dan tentunya harapan fasilitas juga dari Pak Fuad. Sekalian juga bisa juga nanti kontak person atau menggunakan
media HP yang biasa kita gunakan audio saja. Itu masukan mungkin Pak Fuad, karena baterai saya sudah mau apa. Mungkin saya mohon maaf ini Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, insya Allah nanti ini walaupun terlambat juga saya settingnya tadi, insya Allah ini juga direkam. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak berhadir hari ini dapat melihat lagi nanti di channel YouTube. Kalau saya share videonya, ini besar Pak, bisa 300 mega, 400 mega. Jadi kalau di share Pak Fuad. WA nggak bisa. Nah, silakan Bu. Pak Fuad. Yuk. Pak Fuad. Yo Nina. Mungkin sedikit aja Pak Fuad, sebetulnya sangat setuju dengan rencana kegiatan kita, karena kan memang praktek itu kan tidak bisa kalau kita gantikan seperti pembelajaran kita harus sudah lakukan seperti kemarin, karena secara unjuk keterampilannya atau unjuk kerjanya tidak bisa kita lihat. Jadi mungkin waktu sebulan itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan materi keterampilan. Tapi kalau kita pakai standar KIKD, sebetulnya kalau kita pilih pelajaran ini satu dengan pelajaran ini yang berikutnya, itu memang agak sulit juga mungkin. Kalau menurut saya untuk jobnya itu kita arahkan ke PKK, pelajaran PKK, kita bentuk suatu produk yang terkait di dalamnya semua mata pelajaran, gitu. Jadi nanti kalau untuk pembagian kelompoknya kita minta bantuan wali kelas, tentu yang lebih tahu di dalam kelas itu siapa anak-anak yang lebih menonjol kemampuannya. Jadi kita bagi, artinya bahwa kalau mengajar itu guru mungkin akan kewalahan juga kalau sendiri itu kan. Jadi ada siswa-siswa yang menonjol itu yang akan menjadi pendamping bagi guru gitu. Mungkin pembagiannya seperti itu kita bagi gitu. Kalau misalnya ada sekitar 10 orang anak yang menonjol atau 8 orang, itu bisa kalau untuk 4 kelompok bisa dibagi 2 orang per kelompok, itu untuk membantu mendampingi teman-temannya yang lain. Dan untuk jobnya mungkin kita tadi arahkan seperti misalnya apa produk yang bisa mencakup semua pelajaran, tidak harus yang sulit tapi dia dapat ilmu dari setiap pelajaran. Misalnya kayak kita ambil di gambar misalnya kan, dari mulai dia estimasi sampai merencanakan, misalnya dia menggambar otak, di gambarnya mungkin sederhana di rumahnya, kemudian langsung menghitungnya, kemudian nanti masuk ke belajar konstruksinya, ilmunya. Jadi satu pelajaran dia sudah dapat semua KIKD yang ada pada materi jurusannya. Mungkin itu Pak Fuad. Oke Nina, terima kasih. Berarti Nina lah siap jawabnya gaya? Lah. Capek anak. Tangkok kau lah siap tadi itu. Standar job tuh, tunggu dulu Pak Fuad. Standar jobnya juga. Kalau standar job itu, kalau diberikan kepada, misalnya ditunjuk satu ini, nanti nggak ada yang efektif bekerja. Kita kan ini akan menyiapkan KTSP juga. Jadi sekali bekerja semuanya untuk kegiatan yang lainnya juga terpenuhi. Jadi kalau menurut saya, kita buatlah timnya gitu. Siapa yang punya kompetensi dalam menyiapkan itu, nanti dia ini bagiannya job sheet. Yang ini dia nanti bagiannya mungkin ada tim ngajarnya gitu. Karena kalau seperti tadi misalnya tim ngajar yang mengajar gitu, bukan tim ngajar ya, maksudnya yang mengajar gitu. Kita tidak bisa memastikan nanti ada kecemburuan di dalam kelompok itu dalam sebulan segini yang bisa hadir nanti yang belajar, yang lain nggak ngajar, saya aja yang ngajar. Itu yang kita takutkan. Jadi itu harus betul-betul kita sepakati di saat dia dapat bagian untuk masuk, itu tolong sama-sama dilaksanakan gitu. Kemudian bagian yang membuat job sheet itu memang kita harus butuh panduannya gitu. Sama-sama kita buat juga timnya supaya satu kerja semua pekerjaan lainnya juga bisa terpenuhi ya. Belum selesai lagi Pak Fuad, coba cerita Pak Fuad lain. Oke. Bagaimana? Siapa tadi belum? Tadi ada yang mau masuk, silakan. Pak Fuad. Yo. Pak Fuad. Ya, silakan Pak Wen. Sekedar tambahan Pak Fuad ya. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwasanya kita tetap menjaga kesehatan dengan diberikan masker, kan, hand sanitizer dan juga cuci tangan, ya. Tambahan kalau bisa anak
atau siapapun nanti yang masuk ke lokasi sekolah, ini kalau bisa dicek suhunya. Ya. Nah, itu yang pertama. Ditembak-tembak kan Dicek suhunya. yang Lalu pokoknya. iya tembak-tembak kan ya Pak Buat ya. Jadi, Sudah itu yang kedua Pak Buat, karena ini sifatnya baru kan, kalau bisa ini kita sosialisasikan apakah itu kepada orang tua murid atau ke dinas kesehatan atau ke pemerintah kota Pak Buat. Karena ini jangan nanti terjadi gejolak nanti kan SMK 2 dia sekolah gini. Nah, jadi kalau kita sudah sosialisasikan bagaimana teknis yang kita laksanakan di sekolah kita, mudah-mudahan mereka bisa memahami apa yang kita kerjakan. Nah, jadi itu saja mungkin tambahan yang dari saya Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Aman Pak Wen. Nanti kuncinya itu di PSBB. PSBB dicabut, jadwal kita selesai ya Pak ya? Nggak salah Pak ya? Oke. Berarti nanti akan ada sosialisasi, kemudian jadwal-jadwal yang jelas nanti yang akan kita sampaikan mungkin seperti Pak Wen tadi, ke pemerintah kota, ke dinas kesehatan, ke lurah, camat. Nah, nanti itu kerja kita bersama tuh Pak Wen. Kerja humas benar. Kerja humas mana tuh ya Mas Abu ya? Oke, lanjut. Nah. Oke, ada tambah lagi Bapak Ibu, silakan. Nah, karena ada nih penegasan dari Bapak Kepala Sekolah untuk lanjutan dari diskusi kita ini. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, yang pertama 100 untuk Bu Rina. Ya, kita memang kalau dapat satu job itu bisa mewakili berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Yang kedua, ya setiap kalau memang nanti kita perlu buat tim penyusun job sheet, maka kembali tugas Kaprok mengusulkan nama orangnya, kemudian yang kedua mengusulkan judul prakteknya itu. Jadi dalam artian jangan nanti tim kita kirim ke depan dengan cek kosong. Ya, nanti dia pula yang memikirkan apa yang harus dia buat. Tidak seperti itu. Jadi tim penyusun job sheet sudah kita bekali dengan materi apa yang harus dia susun. Nah, sehingga nanti dia bekerja bisa dengan cepat dan bisa kita tuntaskan. Kemudian, ya kita tidak ingin ada yang menjadi penonton. Ya seperti anak-anak kita praktek kan. Ya, saya masih ingat waktu di kampus, ada yang jadi sopir, ada yang jadi penumpang, ada yang jadi kenek kan. Nah, nanti nilainya sama. Nah, sesampai di sekolah kan kelihatan tuh. Pas yang tamat kuliah, yang waktu prakteknya selalu jadi penumpang, itu akan kelihatan waktu ngajar. Ya. Tapi yang sering jadi sopir, nah itu juga sangat kelihatan sekali bedanya nanti. Jadi artinya, memang kawan-kawan kita nanti kita akan bagi anak kita, seperti Bu Rina bilang tadi, dari sisi kreativitas dan dari sisi kemenonjolan kemampuan anak. Oke, kalau memang wali kelas bisa mengakomodir, kita terima kasih sekali, ya nggak ada masalah. Sehingga nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu, guru tidak sendirian dalam tanda kutip. Ya. Terima kasih. Kemudian lagi tentu saja saya ingin tekankan kembali, ini nanti tidak ada tim teaching. Maka guru yang kita, makanya nanti setelah selesai job sheet, Kaprok harus tawarkan kepada guru ini. Nah, jangan ada nanti ada pula yang sungkan-sungkan begitu kan. Nah, ada pula yang malu ngajar di kelas 1 itu kadang-kadang. Nah, saya ini kan guru hebat nih, harus di kelas 12, harus di kelas 11. Nah, tahu-tahu ternyata waktu diberikan belum tentu maksimal begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi nanti kepada kawan-kawan guru pun di jurusan, Kaprok nanti akan tahu siapa yang layak diberi kepercayaan membawa job sheet ini dan seterusnya. Nah, saya berharap
ya karena kita rata-rata guru-guru senior banyak, ya saya berasumsi kawan-kawan memiliki kualitas Usul. dalam menghadapi kegiatan ini. Oke, itu saja mungkin ada tadi. Ya, oke, sebentar Pak Pendri. Silakan Pak, silakan. Ya. Saya Ya, Pak Pendri Pareni. supaya jangan ada seperti yang dikatakan Pak Pelaksanaan, ada yang makanya seperti kelas seperti jadi kan guru tuh ngawasi dia, itu kan, itu dia bertanggung jawab bagi orangnya, dia dapat semua nah, jadi tidak ada yang main kucing-kucingan. Nah, kalau sudah diberikan tanggung jawab lah, seperti uji kompetensi kan hari ini si A, nah, dia kan sudah punya tanggung jawab. Tapi kalau tidak dibuatkan seperti itu lah, memang akan terjadi itu kucing-kucingan itu. Nah, jadi saya mengusulkan seperti itu lah, kita buatkan paketnya, lah kemudian nanti dibagi gurunya tuh. Nah, dibagi gurunya untuk grup si A mungkin grup ini hari ini, kemudian nanti hari ini lagi. Nah, kuliah ini demikian. Nah, jadi adil rasanya. Demikian Pak, makasih. Terima kasih banyak Pak. Halo. Berikutnya lagi tugas kita adalah menyusun program yang disampaikan Pak Wen tadi. Saya tadi belum selesai. Bahwa program kita ini terukur, jelas, dan itu kita komunikasikan mulai kepada Kacapin, kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, kemudian juga kita komunikasikan dengan gugus tugas COVID nanti yang ada di Payakumbuh ini, agar kita nanti tidak dianggap salah dalam melakukan kegiatan. Dan benar itu Pak Wen, ini kan pekerjaan kita ada yang terbengkalai. Sangat boleh jadi nanti bilik disinfektan itu jadi juga berguna. Jadi sebelum masuk ke lokasi bengkel, anak-anak terlebih dahulu dicek suhunya, guru-guru dicek suhunya, dan masuk ke dalam bilik disinfektan dengan segala macam ketentuan yang jelas nanti sehingga tidak mengenai kulit dan tidak mengenai mata. Tapi ya saya kemarin kan ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit tetap ada semprotan disinfektan. Tapi itu hanya untuk pakaian kita saja, tidak mengenai kulit kita. Jadi seperti itu, maka setelah ini kami akan bekerja menyusun rancangan program kita ini. Nah, seperti apa nanti perjalanannya ke depan, itu semuanya harus berpedoman kepada apa yang sudah kita programkan. Benar Pak Pendi Pareni, ya kita akan memberikan beban tanggung jawab ini kepada masing-masing teman kita nanti. Dan kembali bahwa yang paling tahu nanti di belakang itu atau di bengkel itu adalah kaproknya masing-masing. Depan ini cocoknya untuk siapa gitu. Nah, kita menghindari kalau di jurusan mesin, saya wanti-wanti sama kaproknya. Nah, itu kan kita menggunakan permesinan. Maka kadang-kadang ada teman kita yang kurang terbiasa dengan praktek menggunakan mesin. Nah, sehingga ada kecenderungan atau pernah terjadi anak ditinggalkan waktu anak bekerja, anak berpraktek. Nah, saya paling khawatir nanti itu kalau sempat mesinnya begitu mahal, nah, tiba-tiba harus menjadi persoalan. Nah, karena kita tidak tim teaching di sini, maka ya memang rasa tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap keselamatan kerja, baik itu keselamatan orang dan keselamatan alat, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita perhatikan sekali. Kemudian keberhasilan dari program pembelajaran itu sendiri. Terima kasih Pak Fendi, Pak Ujang atau Pak Wen dan Bu Rina. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada lagi? Dan insya Allah nanti apabila jadwal ini sudah disusun, protokolnya sudah disusun, SOP-nya sudah disusun, untuk mensosialisasikannya kepada peserta didik kita yang kelas 10 dan kelas 11 itu akan kita masukkan di web sekolah kita nanti supaya anak-anak kita yang masih berada di kampung itu bisa mengaksesnya. Karena
dari perencanaan sekarang mungkin waktunya cukup lama juga supaya bisa anak-anak kita membacanya nantinya. Ada tambahan, Pak? Silakan Pak Alim. Baik, Bapak Ibu, ini berupa informasi saja. Pak Alimnya dari pakai handphone. Yang berhubungan dengan ujian sekolah atau ujian semester. Untuk pelaksanaan tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita merencanakan pelaksanaan itu tanggal 8 sampai 13 Juni. Ya, kita usahakan bisa. Terus modelnya, kalau seandainya PSBB ini berakhir, kita bisa melaksanakan ujian itu seperti biasa, yaitu sekolah berbasis komputer. Tapi kalau seandainya diperpanjang, kita melaksanakan ujian semester kita online. Terus menyangkut dengan soal, sampai kemarin atau dari malam kami sudah menginput soal. Alhamdulillah 90% sudah masuk dan tinggal 10% yang belum masuk. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, kami masih masuk. Itu dengan ujian semester yang akan kita laksanakan tanggal 8 nanti. Berikutnya Bapak Ibu, ini pekerjaan rutin kita yaitu menyangkut dengan KTSP. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan IHT yang tujuannya adalah untuk beberapa hari yang kita tujuannya menyiapkan RPP silabus yang banyak Bapak Ibu guru mata pelajaran. Sesuai dengan informasi awal yang sudah kami sampaikan, bahasanya tanggal 8 Juni 2020 silabus dan RPP tersebut sudah dikumpulkan ke kurikulum dalam bentuk hard dan soft copy. Dengan catatan RPP yang kita buat atau silabus yang kita buat itu untuk 1 tahun. Tadi sekitar 40. Jadi ada semester ganjilnya di situ, ada semester genapnya di situ. Terus kepada Bapak Ibu Kepala Program Keahlian, awal sekolah setelah Lebaran nanti tentu kita konsen untuk menyiapkan KTSP kita. Jadi kepada Kaprok nanti setelah selesai libur Lebaran, Kaprok beserta tim harus menyiapkan dokumen-dokumen KTSP dengan catatan draftnya sudah bisa diambil di kurikulum. Setelah pertemuan ini bisa, seperti Pak Mir nanti bisa Pak Mir ya. Terus lanjut lagi Bapak Ibu, yang menjadi konsen kita di sini karena waktu yang tersedia itu sangat pendek. Kalau informasinya dari tanggal 2 Juni KTSP kita sudah nyampai di Dinas Pendidikan Provinsi. Sementara akhir Juni itu sudah sampai di cabang dinas. Jadi memang kalau di segi waktu masih adalah 1 bulan. Tapi saya yakin kalau seandainya Bapak Ibu selesai membuat kurikulum, silabus dan RPP, sementara untuk dokumen-dokumen yang lain insya Allah itu sudah dikatakan cukup. Barangkali kita bisa menyusunnya lagi. Jadi KTSP kita itu bisa selesai tepat waktu dengan harapan Bapak Ibu guru mabel memang harus menyelesaikan silabus dan RPP untuk 1 tahun. Kalau itu sudah terkumpul tanggal 8, insya Allah waktu yang tersedia bisa kita penuhi. Itu barangkali informasi dari kami. Banyak maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lim. Yo. Nah, tanya oleh Pak Lim. Yup. Yang akan diserahkan tanggal 8 Juni itu apakah cuman RPP dan silabus saja atau yang sesuai dengan yang lengkap itu yang 12 yang ada review FP dan segala macamnya itu. Nah, itu perlu penegasan. Nah, karena ini mengingat waktu juga nih. Makasih. Ya.
Ah, Yang diserahkan itu silabus sesuai dengan mapel yang diampu. Ditambah RPP yang diampu juga, mata pelajaran yang diampu. ya. Pak Lim, Pak Lim. Ah, Yuk, nah, makasih banyak. silakan. Hmm. Yuk, Pak. Pak Siwen tadi. Saya setelah aku, Pak. Silakan. Jadwalnya. Kalau kalender kalau nggak salah tanggal 9 Maret deh. Rapor. Juni. Ada Pak, pas. Tadi ada yang mau bertanya, silakan. Pak Lim, ya. Ya. Nah, Pak Wen lagi. Karena tanggal 8 ini RPP dengan silabus sudah harus keluarkan. Harapannya juga Pak Lim. Itu aja, Pak. Ulang lagi, Pak Wen. Kalender pendidikan sebelum tanggal 8 tolong dikeluarkan supaya kita bisa bikin RPP dengan program semester dengan program tahunannya. Itu aja. Saya kirim. Terus Pak Wen sedikit penekanan. Silabus dan RPP itu edisinya edisi terbaru. Ya, RPP-nya cuma 1 lembar. Lampirannya mulai dari penilaian sikap, soal juga, Visi soal. kisi-kisi soal juga. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Sedikit tambahan Pak Fuad. Ya. Pak Fuad. Bentar. Nah, silakan Bu. Ya, tambahan sedikit membuat sebelum nanti kita menyampaikan pengumuman pembelajaran praktek itu di web SMK, itu harus ditegaskan kemana arah maksudnya adalah karena kan dia dilaksanakan setelah ujian semester. Nah, kita tahulah bagaimana siswa kita kalau sudah ujian semester dia merasa bahwa semua pembelajaran telah selesai. Jadi nanti keaktifannya itu kita ragukan lah gitu. Jadi memang mungkin harus ditegaskan bahwa untuk pembelajaran praktik ini berkaitan dengan nilai keterampilan kalian. Jadi memang harus ditegaskan seperti kalau tidak nanti untuk apa lagi belajar kan sudah ujian semester. Nah, itu yang kita takutkan. Mungkin itu Pak Fuad. Iya, silakan Pak. Terima kasih Bu Rina. Barangkali di sini kita pakai untuk penyerahan rapor kalau Sesuai kalender itu kan tanggal 19 Juni. Jadi rapor ini kita tunda untuk penyerahannya sampai mereka mengikuti kegiatan praktek seperti yang ditanyakan. Kira-kira itu salah satu strategi bisa kita gunakan seperti itu. Terima kasih. Itu yang harus kita tegaskan. Balen. Ya, karena kan yang diujiankan semester itu baru KD pengetahuannya, Bu Rina. Yang untuk keterampilannya nanti kan juga di rapor, di penilaian juga harus ada nilainya. Jadi waktu yang tersisa yang kita jadwalkan setelah ujian semester itu adalah untuk melengkapi penilaian di rapor nantinya. Kalau sekarang prinsip yang sekarang kan baru nilai pengetahuan saja yang bisa kita inputkan itu. Nilai keterampilannya belum. Jadi walaupun sudah ujian semester, tapi nilai keterampilannya belum bisa kita inputkan di aplikasi penilaian kita. Karena walau bagaimanapun yang nilai akhir itu adalah rata-rata dari nilai pengetahuan dan rata-rata dari nilai keterampilan. KD 3 dan KD 4. Seperti itu. Ya, makanya itu yang kita harus tegaskan gitu. Kalau kita mungkin tahu, tapi kalau asumsi siswa yang kita takutkan. Kemudian masalah KTSP sedikit Pak Fuad. Ya, silakan. Itu kan ya, karena beberapa kalau Iya Nina, ulang lagi Nina. Kalau data KTSP untuk mungkin dokumen 2 dan dokumen 3 bisa yang itu menjadi tanggung jawab masing-masing guru, artinya kan itu RPP dan silabus, sementara dokumen 1 itu sudah bisa dihandle di bagian kurikulum, ya kita enggak masalah lagi, karena memang selama ini yang membuat lama itu kan adalah menghandle dokumen 1 karena ada beberapa data sekolah
itu yang harus diperbaharui gitu. Jadi itu yang kadang belum lengkap gitu. Misalnya kayak data kesiswaan, apalagi sekarang programnya, kemudian humasnya gimana, itu yang jadi terkendala kemarin. Kemudian ada beberapa tambahannya, kalau itu sudah bisa di-handle di sana, mungkin kita tim yang di jurusan bisa fokus menyiapkan untuk dokumen 2 dan dokumen 3. Ini itu Pak. Oke, silakan mungkin penegasan dari Pak Alim. Dari dokumen-dokumen yang kita terima dari tim pengembang kurikulum tingkat provinsi, memang sudah diberikan sebagai kita. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami share, perlu sebelum Lebaran sudah kami share nanti di grup info SMK 2 PFU. Jadi itu barangkali bisa kita pedomani untuk pekerjaan kita setelah libur Lebaran nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alim. Ada lagi Bapak Ibu? Ada tambahan Pak? Ada. Bapak Ibu yang di rumah ada pertanyaan lagi yang masih diragukan mungkin? Lagi kita masih buka untuk rapat virtualnya, silahkan bertanya. Kita tunggu 1-2 menit lagi, silakan. Mana tahu ada yang karena Pak Fuad. Silakan. Pak Fuad. Ya. Assalamualaikum. Ini sebelum kita menyusun jadwal, Pak Fuad. Ya, silakan, Pak. Halo. Iya, sebelum kita nyusun jadwal perlu menjelaskan dari tanggal berapa kita mulai apa itu? Maaf Pak M, suara Pak M kete Pak M. Pak M pakai laptop kok? Tak, pakai handphone. Ah, ya coba agak dideketin saya kamiknya saya Pak M. Ah, iya. Halo. Ah, ya, silakan. Lah. Untuk menyusun jadwal itu Pak, menyusun jadwal praktek, ini mohon dari tanggal berapa kita mulai gitu untuk praktek. Karena terkait nanti kan kebetulan saya di kepala bengkel kan, jadi untuk menyusun jadwal itu tanggal berapa kita mulai praktek siswa itu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita hampir sampai di penghujung kegiatan kita ini. Yang pertama tadi tentang kesiapan KTSP kita, bahwa masing-masing guru sebagai tenaga pengajar mengampu mata pelajarannya masing-masing, itu bertanggung jawab untuk menyerahkan silabus yang disusun silabus yang disusun oleh guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua RPP yang disusun oleh yang bersangkutan, dan kita harus garis bawahi di sini RPP yang ditampilkan sebagai RPP itu minimal 1 lembar, tetapi dokumen pengiringnya jangan lupa bahwa dia punya dokumen pengiring untuk bahan pembelajarannya, materi pelajarannya, kemudian sistem penilaiannya, dan kita tidak ada salahnya juga banyak mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan bagaimana kita melahirkan asesmen, sistem penilaian kepada anak-anak kita. Sebab ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh menteri kita, bahwa untuk tahun pelajaran ke depan itu kan nggak ada lagi UN. Tidak ada lagi UN. Ya berarti guru bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan anaknya. Maka di RPP kita pada dokumen pendukungnya tergambar, hendaknya nanti kita bisa ukur ya dari sisi asesmen yang kita lakukan dalam kegiatan keseharian, kemudian portofolio yang perlu kita kumpulkan segala macamnya terhadap anak, sehingga kita punya argumentasi yang cukup tatkala orang menanyakan kepada kita si A layak naik atau si A tidak layak dinyatakan naik.
Maka ini harus kita persiapkan sebagai guru, dan kawan-kawan tentu saja memperbanyak mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan itu sebagai pedoman buat kita. Nah, sehingga ketiadaan UN itu nanti ya bukan berarti anak-anak kita nanti tidak bisa terukur apa yang mereka sudah dapatkan. Kemudian yang dinyatakan oleh Pak Endrial tadi, ya hari ini tugas kita adalah menyusun program tentang kegiatan praktek ini. Namun sebelum itu akan ada kegiatan ujian. Nah, untuk jadwal kita rencanakan, kita mulai praktek ini kita rencanakan ya, nanti kita share ulang lagi. Kita mulai tanggal 15 Juni. Nah, tadi saya berpikir kalau cara yang saya usulkan tadi itu kita terima bersama, saya berpikir kemarin itu memang mengacu kepada bengkel sepeda motor. Sepeda motor punya bengkel 1, sementara anak yang mau praktek 6. Ya, 6 dalam 6 grup. Nah, berarti satu hari hanya 1 grup yang bisa berpraktek di situ. Nah, mungkin ada grup kelas 10, ada grup kelas 11 dalam hari yang sama, kecuali di situ ada ruangan praktek lebih dari 1. Maka persoalan akan muncul di teknik kelas. Persoalan akan muncul di teknik mesin. Sebab 1 paket keahlian punya rombel lebih dari 1. Berarti misalnya teknik kelas 2, 3 rombel ya? Ya. 3 rombel, berarti teknik kelas 2 atau kelas 11 satu hari itu hadir 3 kali sekian orang anak. Nah, kalau seandainya satu grup 8 orang, berarti hadir di bengkel kelas itu 24 anak dengan 3 grup dengan 3 orang guru penanggung jawab. Nah, kalau di bengkel mesin ada 2 grup di kelas 12, di kelas 11, berarti akan hadir 16 anak, 2 grup, dan dia dihadapi oleh 2 orang guru yang berbeda dengan grup yang berbeda pula. Nah, tapi di saat kita berpikir misalnya 1 grup, 1 tingkat, ya saya pikir ya kita bisa dengan lebih mudah menyiasatinya. Jadi seperti itu Pak M. Jadi artinya kegiatan kita insya Allah nanti kita akan laksanakan setelah anak-anak ini mengikuti kegiatan ujian semester. Kemudian lagi, kecemasan Bu Rina tadi itu menjadi kecemasan kita bersama. Ya, ada yang barangkali anak-anak kita menganggap ini sesuatu yang tidak penting buat mereka, padahal kita sudah sangat memikirkan mereka, kan seperti itu. Nah, jadi itu, dan itu juga apa yang disampaikan oleh Pak Datuk tadi. Pak Datuk malah lebih maju lagi daripada itu. Bahwa ada minggu cadangan, kan begitu ya. Ada minggu yang kita sediakan. Nah, jadi sekarang memang mulai dari hari ini kita nanti kalau bisa Pak Fuad share kepada guru BK, share kepada kawan-kawan wali kelas bahwa kegiatan ini akan dimunculkan dan itu akan berkaitan dengan kemampuan mereka nanti. Ya, kita akan coba diskusikan nanti dengan pihak-pihak berkompeten bahwa untuk pembagian rapor kita akan kaitkan dengan ini sehingga tidak ada istilah ujian kalau sudah menjawab kapot segala macam. Nah, maka ini coba kita antisipasi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Itu saja Bapak dan Ibu, banyak maaf barangkali hari ini sudah mendekati penghujung Ramadan, sudah hari yang ke-27. Seandainya menjelang 1 Syawal nanti kita tidak bertemu lagi secara fisik, secara bertatap muka, ataupun dengan cara yang lainnya, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak maaf lahir dan batin. Kemudian lagi selamat menunaikan pelaksanaan kegiatan Idul Fitri. Di berbagai tempat saya masih mendengar banyak yang memaksakan agar harus ke lapangan dan segala macam, masih sering terjadi perdebatan. Nah, pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan terserah apakah kita nanti akan menjadikan referensi atau tidak,
bahwa himbauan dari pemerintah daerah itu harus kita dengarkan, sebab semuanya sudah didiskusikan, tidak hanya sekedar pihak pemerintah daerah, akan tetapi juga sudah ada majelis ulamanya di situ. Kadang-kadang ada pemaksaan yang saya dengar, ya ini kan cuma sekali setahun atau 2 kali setahun, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya sesungguhnya Idul Fitri, sholat di lapangan itu hukum tertingginya adalah sunat muakkad. Sampai hari ini imam yang 4 kita cari di dalam pernyataannya tidak satupun menyatakan bahwa sholat di lapangan pada waktu Idul Fitri itu wajib. Jadi tidak ada imam yang 4, bahkan imam-imam yang lain juga tidak ada yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri itu wajib. Nah sementara kalau sholat Jumat itu wajib loh, wajib buat laki-laki, dan itu ini sudah minggu keberapa ini? 8. Ke-8. Nah, tidak kita hadiri kegiatan Jumatan. Jadi jangan kita memaksakan diri. Sebab apa? 2 hari terakhir pasar Payakumbuh luar biasa ramai. Nah, pasar Payakumbuh luar biasa ramai. Tiba-tiba nanti pulang ke rumah masing-masing, ngumpul di Idul Fitri, jangan-jangan nanti 1 Syawal itu benar-benar peningkatan. Tapi peningkatan dalam jumlah orang yang terpapar COVID. Kemarin kita lewat di pasar Payakumbuh luar biasa ramainya. Nah, jadi sepertinya tagar Indonesia Terserah ini luar biasa pengaruhnya. Nah, ini luar biasa sekali. Di Twitter trending. Jadi kita Bapak dan Ibu dalam posisi tetap menjaga diri terbebas hendaknya dari wabah COVID ini, dan semuanya mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada di hati kita itu Allah sudah mengetahui lebih dulu. Kadang-kadang kan ada pula orang kalau sholat di rumah dia tidak bisa jadi imam, kalau sholat di rumah kan bisa. Itu persoalan lain. Ya, itu persoalan lain. Artinya ya, itu bukan sesuatu yang harus menjadi alasan kita atau dasar hukum kita dalam melakukan kegiatan. Jadi itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasi kita dalam kegiatan rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan rapat kita ini efektif. Dan kepada kawan-kawan yang barangkali belum berkesempatan untuk mengikutinya, nanti rekamannya akan dikirimkan, dan kemudian lagi kepada kita yang sudah mengikuti, kita kabari juga, terutama Kaprok. Nah, ini barangkali nanti bisa dilihat Mafuat di jurusan A, B, dan C itu berapa orang saja yang hadir, maka yang tidak hadir nanti Kaproknya bisa kasih tahu. Nah, silakan dilihat pada link YouTube mungkin ya. YouTube. Nah, YouTube nanti mungkin tentang perjalanan rapat kita pada hari ini. Itu saja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kita semua, dan apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapat keridhaan darinya, dan sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat sedikit kita simpulkan rapat kita pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu, bahwasanya insya Allah nanti akan dimunculkan jadwal kegiatan pembelajaran praktek setelah Lebaran, yang mana kegiatan pembelajaran ini akan bersifat blok atau grup yang akan digawangi oleh 1 orang guru per grupnya. Kemudian yang kedua mengenai penyusunan KTSP, yang insya Allah nanti tata caranya sudah ada di kurikulum. Bagi Bapak Ibu Kaprok yang ada di lingkungan sekolah pada hari ini, silakan bisa diambil ke kurikulum ya Pak Lim ya. Oke. Atau nanti Pak Lim juga akan share di udah di share di grup info. Bapak Ibu bisa lihat di sana nantinya. Kemudian itu saja Bapak Ibu rapat kita virtual pada hari ini. Mungkin akan ada seandainya diperlukan nantinya akan ada rapat virtual lainnya mungkin
yang akan kita jadwalkan. Pantau saja terus Bapak Ibu grup info kita, dan insya Allah ke depan kita masih pakai Cisco Webex karena lebih kita lebih teratur dalam penyampaian dan diskusi kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Tadi untuk rank yang peserta yang hadir itu berada di posisi 40 sampai 45 orang. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu yang memerlukan rekamannya, insya Allah sekali lagi bukan karena apa-apa. Kalau saya share nanti video jadinya itu filenya besar, berkisar antara 300 sampai 400 mega, hampir setengah giga, tidak bisa kita share langsung di WA. Nah, jadi kemarin sama dengan yang IAT saya bantu untuk upload nanti di YouTube supaya Bapak Ibu bisa lihat, dan jejak digitalnya insya Allah juga bertahan lama. Kalau di handphone terhapus, minta lagi. Tapi kalau di YouTube insya Allah tinggal cari, jadi sudah ada informasi tersebut. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak, yang Kang Icek lah. Daerah ini. Ayo. Boleh ya di belakangnya ya. Kau nak ejo siapa ejo boleh ha? Lalu mak ya. Jangan ejo.